Shalom adik-adik, salam jumpa. Wah, hari ini Miss Magda bersyukur banget nih dan senang bisa kembali menyapa adik-adik semua dalam mentoring komunikasi di hari Jumat ini. Gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Doa terbaik dari Miss Magda untuk adik-adik dan ayah bunda semuanya, kiranya di masa-masa ini tetap menjaga kebersihan dan mentaati protokol kesehatan 5M. Oke deh adik-adik, setelah kemarin kita belajar tentang komunikasi empatik ya. Kali ini Miss Magda mau masuk ke materi yang baru dan ini materi yang penting banget untuk adik-adik dengar dan adik-adik simak, bahkan adik-adik pahami serta lakukan. Topiknya atau materinya adalah gimana etika saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Sekali lagi ya adik-adik, etika berbicara dengan orang yang lebih tua. Siapa di sini yang lebih tua? Hayo. Iya, sebenarnya kita semua ini sama-sama orang yang lebih tua loh adik-adik. Kenapa demikian? Iya, karena misalnya nih, adik-adik yang sekarang masih sekolah di TK, mereka lebih tua dari adik-adik yang baru lahir. Begitu juga yang sudah SD kelas 2 misalnya. Mereka lebih tua dari adik-adik SD kelas 1. Kemudian adik-adik yang SD kelas 1, mereka lebih tua dari adik-adik yang TK. Dan begitu seterusnya. Termasuk ya kalau misalnya ada orang bilang, wah orang tua itu berarti yang usianya sudah lansia dong, seperti nenek-nenek atau orang tua kita misalnya. Oh tentu tidak adik-adik, orang yang lebih tua itu bicara orang yang secara umur lebih daripada umur kita. Termasuk kita, kalau umur kita lebih daripada orang lain atau saudara kita, berarti kita juga adalah orang yang lebih tua. Nah, makanya nih Miss Magda hari ini memberi judul berbicara dengan orang yang lebih tua. Supaya adik-adik tahu gimana sih rasanya menjadi orang yang usianya lebih tua dari yang lain. Ya, misalnya tadi yang Miss Magda contohkan, adik-adik yang sekarang duduk di sekolah dasar kelas 5. Contoh lagi ya, atau yang SMP kelas berapa misalnya? Kelas 7 ya. Yang sekarang duduk di bangku SMP kelas 7, dia lebih tua dari yang kelas 6 SD. Begitu juga yang kelas 6 SD lebih tua dari yang kelas 5. Kelas 5 lebih tua dari yang kelas 4. Kelas 4 jelas lebih tua dong adik-adik sama yang kelas 3, begitu seterusnya ke bawah. So, sekali lagi Miss Magda katakan semua kita termasuk dalam kelompok orang yang lebih tua. Jadi tahu bener rasanya gimana kalau jadi orang yang lebih tua tuh pengennya diperlakukan seperti apa. Nah, coba sekarang Miss Magda tanya, sebagai orang yang lebih tua, kalian lebih suka diperlakukan seperti apa adik-adik? Diperlakukan dengan sopan? Aha, jempol ke atas. Atau diperlakukan dengan tidak sopan? Jempol dibalik, jempol ke arah bawah. Suka dibentak-bentak? Oh tidak mau, jempol ke bawah pastinya. Atau suka dipuji? Wah jempol ke atas dong. Nah adik-adik demikian pula ya, kita tuh bisa ngerasain loh gimana caranya atau rasanya menjadi orang yang lebih tua diperlakukan ya. Atau bagaimana kita diajak bicara dengan orang yang lebih muda ya, pasti kita tahu banget rasa dan kita punya perasaan adik-adik, kita juga punya emosi dan pikiran, you know. Oke, langsung saja Miss Magda hari ini mau berbagi satu poin tentang bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Ada beberapa poin sih, ada beberapa poin, tetapi hari ini Miss Magda mau berbagi satu hal dulu aja deh yang membuat adik-adik jadi paham. Oke ya, sebagai makhluk sosial alias makhluk yang gak bisa hidup sendirian adik-adik selalu membutuhkan orang lain, right ya. Dan komunikasi adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Komunikasi ini bisa dilakukan kepada siapa saja, baik orang yang lebih muda, sebaya, atau bahkan yang usianya lebih tua. Karena komunikasi merupakan hal yang sering dilakukan, maka sangat penting untuk melakukannya sesuai dengan etika atau kaidah, sopan santun, nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan kita. Terlebih lagi adik-adik, etika atau sopan santun ini bisa menjadi tolak ukur kepribadian seseorang.
Jangan heran ya kalau kamu bicara dengan orang yang lebih tua kamu nggak sopan, terus orang itu nanya, kamu anaknya siapa sih? Kamu sekolah di mana? Wah, ini nggak pernah dididik nih sama guru di sekolah. Mending kalau ngomongnya gitu. Kamu tinggalnya di mana? Bapak ibumu namanya siapa? Oh, pantesan ya kamu ternyata anaknya si A, si B, si C. Aduh adik-adik, please deh. Sekali kita nggak sopan, orang tua kita yang nama baiknya tercemar. Bener nggak? Atau jangankan orang tua, kadang kakak, kadang adik, kadang nenek kita ikut tercemar juga. Sekolah kita, PPA kita, gereja kita, negara kita ikut tercemar juga kan. Jadi yang pertama adik-adik yang Miss Magda mau sampaikan adalah yuk gunakan bahasa tubuh yang baik. Apa sih itu bahasa tubuh? Bahasa tubuh adalah gerak-gerik ataupun sikap badan atau tubuh kita. Nah, masih ingat ya adik-adik tentang komunikasi nonverbal? Benar kan? Komunikasi yang tidak hanya mengucapkan sesuatu, bahkan komunikasi yang kita tunjukkan melalui gerakan tubuh kita, ya, atau ekspresi kita. Nah, komunikasi nonverbal ini sama pentingnya dengan komunikasi verbal atau lisan. Saat kamu berbicara atau mendengarkan, memberikan perhatian melalui nada suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajahmu sendiri. Nah, inilah contoh komunikasi nonverbal. Sehingga mari gunakan bahasa tubuh yang baik. Sekali lagi, gunakan bahasa tubuh yang baik. Hindari berteriak atau mungkin berbicara terlalu lambat ya, atau menggunakan bahasa tubuh yang terkesan mengisyaratkan kamu sedang bosan dan tidak tertarik dengan orang tua tersebut. Ya, tertarik bukan arti jatuh cinta, bukan, tapi tertarik itu artinya memberikan respek kita, perhatian kita, kepedulian kita. Jadi adik-adik, yang pertama yang hari ini Miss Magda mau sampaikan sebelum kita mengakhiri adalah gunakan bahasa tubuh yang baik. Sikap duduk atau berdiri yang sopan, cara memandang yang bersahabat, nada bicara juga harus yang tepat. Ya, tadi Miss Magda ingat, hindari berteriak, ya, berbicara bahkan jangan terlalu lambat dengan kecepatan bicara biasa, ya. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang membuat mereka merasa kamu peduli dan memperhatikan mereka. Tatap matanya, berikan senyuman, perhatian sebentar barang 5-10 menit ya. Dan tunjukkan sikap hormat dan menghargai serta mengasihi orang yang lebih tua tersebut. Oke adik-adik, demikianlah materi pada hari ini. Singkat memang, tetapi sekali lagi Miss Magda mau katakan, yuk gunakan bahasa tubuh yang baik. Ya, berikan respek, kesopanan, tatapan mata yang sesuai ya. Berikan suara juga yang jangan berteriak gitu ya, dengan power bicara yang cukup ya. Sekali waktu berikan senyuman dan respon dan jawaban yang menunjukkan kalian peduli serta menghormati orang yang lebih tua. Baik adik-adik, sampai jumpa di kegiatan mentoring pekan depan. Tuhan Yesus memberkati dan bye.